Oke guys, sorry udah lama nggak upload video, mungkin seminggu lebih atau 2 minggu ya. Soalnya gue sibuk banget sama kerjaan gue sendiri, terus urusan lain. Nah jadi pada video kali ini merupakan playlist pertama untuk belajar PHP. Jadi pertama gue bakal ngejelasin apa sih itu PHP, dan pada part berikutnya part 2 ada dibagi menjadi 3 part, A, B, dan C. Dimana saya bakal ngejelasin persiapan belajar PHP di Windows, Linux, bahkan di Android. Jadi buat kalian yang nggak punya PC, komputer dan sebagainya bisa pakai HP loh. Jadi pertama-tama gue bakal ngejelasin apa sih itu PHP. Jadi PHP itu merupakan sebuah bahasa scripting. Jadi singkatan PHP itu PHP Hypertext. Jadi agak aneh ya. PHP itu singkatan kepanjangannya itu PHP Hypertext. Coba kita cari di Google ya. Biar kalian bisa lihat PHP. Kita ketiknya PHP. Nah, ini kan muncul di Wikipedia sini ya. Ini PHP. Ini kita gedein biar kalian lihat. Bentar. Nah, ini PHP Hyperprocessor. Ini singkatan dari PHP, ini PHP Hypertext Processor. Ini P-nya, ini P, terus ini hanya, terus P. Entah kenapa gitu dibikinnya. Jadi ini bahasa scripting yang ditanamkan atau dapat disisipkan pada sebuah HTML. Jadi misalnya kita punya codingan HTML, misalnya misalnya kita punya TQL dan di sini ada TQLI, ada TQL. Nah, itu kan bisa daripada kita nulis TQLI, LI, sebenarnya kalau kita pakai PHP kita bisa ngelooping. Misalnya kita bikin TQLI itu berapa kali, dan nggak itu doang, banyak. PHP bisa kita buat mengolah data, membuat suatu informasi baru, misalnya menyimpan data atau membuat kayak CRUD atau singkat dari create, read, update, delete gitu kan. Nah itu bisa buat tugas-tugas yang anak kuliahan gitu ya. Jadi itu PHP itu banyak fungsinya. Sebagian besar sih PHP itu digunakan untuk membuat website atau API. Nah di PHP ini ada berbagai macam framework, yang beberapa framework yang terkenal contohnya adalah Laravel, CodeIgniter, terus itu aja sih yang gue tahu, Laravel sama CodeIgniter itu. Nah jadi itu ya, PHP itu sebuah bahasa pemrograman yang digunakan yang pada umumnya digunakan untuk membuat website. Tapi nggak cuman itu loh, gue pernah nemuin orang yang bisa membuat program buat ngebuat aplikasi. Misalnya ada aplikasi penghasil receh nih, misalnya uang sekian berapa, misalnya kita nonton video atau ngebaca berita dapat koin sekian, terus ntar bisa dikonversi jadi ini. Nah dia tuh bikin bot itu buat ngedapetin koin itu tanpa kita ngebuka berita, capek kan. Ini pakai PHP, ini pakai bot, dia bikin bot itu pakai bahasa pemrograman PHP. Nah dalam PHP ada yang namanya curl gitu ya, mungkin dia pakai curl itu buat nge-get sama post data-datanya itu ya. Jadi PHP ini cukup bagus untuk dipelajari, dan beberapa kampus di Indonesia itu bukan beberapa, hampir banyak banget kampus-kampus di Indonesia yang mengajarkan mahasiswanya untuk belajar PHP pada Fakultas Ilmu Komputer ya. Ya walaupun gue sini nggak kuliah. Nah jadi gue pernah juga lihat bahwa di Indonesia bahasa pemrograman yang paling banyak dibutuhkan adalah PHP. Tapi kalau di seluruh dunia bahasa pemrograman yang paling dibutuhkan adalah bahasa Python ya. Makanya gue ada ngupload soal Python. Gue ada baca tuh gue ada nonton di YouTube channel siapa gitu ya, di channel WPU, Web Programming Unpas gitu. Nah di situ ada bahwa PHP itu di Indonesia paling banyak dibutuhkan, sedangkan Python seluruhnya. Oke ya. Jadi penjelasannya cukup singkat itu doang ya. Jadi ntar kita lanjut di konten berikutnya, yaitu persiapan belajar PHP di Windows, Linux, bahkan di Android. Oke. Cukup sekian konten dari gua, Noobsader. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam.